Kisah setan ojek kuburan, penjemput dari dunia lain. Malam itu, Makassar diguyur hujan rintih, jalanan licin, dan aroma tanah basah menguar dari arah tempat pemakaman umum Panaikan. Seorang pria muda bernama Andi, baru pulang dari kantornya di bilangan Panakukan. Ia memesan ojek online, seperti biasa, tapi malam itu berbeda. Aplikasi menunjukkan pengemudi bernama Lasul dengan foto buram, tanpa ulasan, dan motornya tidak tercatat. Andi sempat ragu, tapi karena lelah dan hujan, dia tetap naik. Ojek itu muncul dari arah yang berlawanan, lampu motornya remang, dan helmnya tertutup. Ia hanya mengangguk saat Andi naik, tak sepatah kata pun keluar. Motor melaju dengan pelan, bahkan terlalu pelan untuk ukuran jalan yang kosong. Andi sempat merasa aneh saat motor itu lewat daerah kompleks pemakaman. Padahal seharusnya jalurnya tidak ke sana, Bang. Ini lewat mana ya? Bukan jalan biasa ini, tanya Andi pelan. Pengemudi tetap diam. Lalu, perlahan, motor berhenti di depan sebuah gapura tua yang tertutup kabut. Andi turun dengan gugup. Tapi saat hendak protes, ia melihat sekeliling tidak ada motor, tidak ada pengemudi. Ia berdiri sendiri di tengah pemakaman. Keesokan paginya, nama Andi menjadi berita utama. Ia ditemukan warga, pingsan di tengah kompleks makam, menggenggam erat sejumput tanah merah. Namaku Raka Darwis, jurnalis lepas yang biasa menulis artikel misteri. Saat berita tentang Andi viral di media sosial, aku tertarik. Tapi yang membuatku semakin penasaran adalah komentar-komentar netizen lokal. Itu pasti tukang ojek kuburan. Dulu tetanggaku juga pernah hilang begitu. Kalau diajak lewat dekat taman makam Panaikan, jangan pernah ikut. Wajahnya tidak ada, kosong, kayak bolong. Aku pun terbang ke Makassar. Tujuanku jelas, mengungkap kebenaran di balik urban legend ini. Benarkah ada tukang ojek hantu yang beroperasi malam-malam? Atau semua ini hanya efek sugesti dan kelelahan? Aku mulai dengan mewawancarai Pak Darwis, satpam senior yang menjaga salah satu perumahan dekat kuburan. Saya sudah kerja di sini 23 tahun, nah, katanya sambil menyeruput kopi hitam. Kalau malam Jumat, selalu ada yang lewat pakai motor, lampunya redup, tapi suaranya kayak angin. Nggak ada suara knalpot. Pernah lihat langsung? Tanyaku. Ia mengangguk pelan. Bukan hanya saya, ada 2 anak muda yang kerja di warung ujung gang. Mereka pernah manggil, tapi tukang ojek itu nggak nengok. Dan motor itu nembus tembok pemakaman. Aku mencatat semua detail itu. Hari demi hari, aku mendatangi lokasi-lokasi berbeda sekitar pemakaman, bertemu dengan tukang parkir, penjual rokok, hingga ustaz lokal. Semuanya punya versi serupa. Kadang bukan tukang ojeknya yang nyari korban, tapi penumpangnya yang nggak tahu mereka yang mesan. Maksudnya, tanyaku, kalau ada orang sedang sedih, kosong pikirannya, atau ingin pulang cepat-cepat, kadang aplikasi mereka nyambung ke jalur gaib. Itulah yang bikin tukang ojek itu datang. Teori itu membuat bulu kuduku meremang. Apalagi saat aku mencoba membuka aplikasi ojek di dekat makam dan benar saja, muncul driver bernama Lasul. Profilnya sama. Foto buram, tidak ada rating. Aku coba pesan, hanya untuk menguji, dan dalam 5 menit, motor itu benar-benar muncul dari kejauhan, helm hitam, jaket hitam. Dia berhenti tepat di depanku. Mau kemana, Dek? Suaranya serak. Aku terpaku. Suara itu tidak seperti suara manusia, seperti 2 suara berbicara bersamaan. Tapi rasa penasaran lebih besar dari rasa takut. Aku naik motor itu, melaju pelan, melewati jalan sempit, dan semakin lama, suasana kota mulai menghilang. Lampu jalan padam, suara jangkrik digantikan oleh bisikan-bisikan halus yang tak kupahami. Aku sadar, kami tidak lagi di jalan biasa. Di depan, terlihat gapura tua dengan tulisan samar, Taman Abadi. Kabut menutupi langit, dan motor itu berhenti. Sudah sampai, katanya. Aku turun dengan tubuh gemetar. Saat menoleh ke belakang, motor itu lenyap. Tidak ada suara, tidak ada jejak. Baru, hanya aku dan batu nisan berlumut. Aku berdiri di tengah makam, dan untuk pertama kalinya, aku menyadari. Aku tak tahu bagaimana caranya pulang. Angin malam berdesir pelat, membelai tengkukku yang kini terasa basah oleh keringat dingin. Kabut menebal, dan aku bisa mencium aroma bunga melati bercampur tanah basah, aroma yang biasanya hanya kurasakan saat melayat di kejauhan. Samar-samar kulihat cahaya kuning seperti obor. Tapi saat ku perhatikan lagi, tak ada apapun di sana. Sunyi, sepi, hanya desir air dan bayangan lisan di mana-mana. Aku mencoba menyalakan ponsel,
Layar menyala, tapi sinyal hilang total, tidak ada layanan. Aku mencoba menyalakan GPS aplikasi malah keras. Aku mulai berjalan menyusuri jalan setapak yang kulihat tadi, berharap bisa menemukan jalur keluar, tapi setiap belokan membawa kembali ke tempat semula, seolah aku terjebak dalam lingkaran tak berujung. Tiba-tiba, terdengar suara motor dari kejauhan, suara knalpot berat, seperti suara motor lama. Aku berbalik, dan benar saja, motor itu datang lagi. Sosok pengemudinya sama, helm hitam, jaket tebal, dan tubuhnya kaku. Naik lagi, dek, suaranya lirih, tapi menggema. Aku menolak, mundur perlahan, tapi motor itu tetap mendekat perlahan, seperti tahu kemana aku akan lari. Di sekelilingku, cahaya menjadi lebih gelap. Aku menyadari satu hal, jika aku tidak naik motor itu lagi, aku tidak akan pernah keluar dari tempat ini. Dengan hati gemetar, aku melangkah maju, dan lagi-lagi, aku naik ke jok belakang motor itu, melaju tanpa suara, dan perjalanan keduaku, ternyata, justru membawaku ke tempat yang lebih gelap daripada sebelumnya. Dan untuk pertama kalinya, aku menyadari, aku tak tahu bagaimana caranya pulang. Aku menatap sekeliling, jalan tanah tempatku diturunkan tadi gelap gulita. Lampu ponselku satu-satunya cahaya, tidak ada sinyal, tidak ada papan penunjuk arah, tidak ada suara kendaraan, hanya desiran angin dan gemerisik dedaunan kering yang seperti dibisikkan oleh seseorang yang tidak terlihat. Hatiku mulai digerus rasa takut. Aku mencoba kembali ke arah ojek tadi menurunkanku, tapi jalan yang kulalui seolah memanjang tak berujung. Keringat dingin mengucur di pelipisku. Ini bukan hanya tentang tersesat, ada sesuatu yang tidak wajar di tempat ini. Saat itulah, aku melihatnya, bayangan motor tua, diam di kejauhan, seperti ojek yang tadi kutumpangi, tapi kali ini, tak ada orang yang duduk di atasnya. Motor itu berdiri sendiri, dengan lampu depan menyala redup ke arahku. Seperti mengundang, aku menelan ludah, menatap layar ponsel. Masih tidak ada sinyal. Apa aku harus naik lagi? Gumamku nyaris berbisik. Tiba-tiba, mesin motor itu menyala sendiri, dan dari balik kabut tipis, sesosok pria bertopi ojek muncul. Perlahan, wajahnya tertutup sepenuhnya oleh helm hitam. Dia tidak bicara, hanya menunjuk jok belakang dengan gerakan pelan, tangannya gemetar. Aku seharusnya lari, tapi kakiku justru melangkah mendekat. Saat aku hendak naik, aku mencium bau menyengat dari arah belakang motor, seperti bau tanah basah. Bercampur amis darah, sesuatu di dalam tubuhku menolak, tapi pikiranku seperti diseret paksa. Baru ketika aku duduk di belakangnya, aku menyadari, motor ini bukan motor ojek biasa. Kami melaju di jalan yang tidak kukenal, aspal rusak, ranting pohon menjulur dari kedua sisi, membentuk seperti lorong kegelapan. Tak ada cahaya bulan, tak ada bintang. Aku merasa motor ini tidak bergerak di bumi. Yang sama, punggung pengemudinya terlalu kaku. Diam, suara motornya mendengung rendah, seperti erangan dari dunia lain. Aku mencoba bertanya, kita kemana Pak? Dia tidak menjawab, hanya mengangkat tangan kiri, menunjuk ke depan. Beberapa menit kemudian, kami tiba di sebuah gerbang tua berkarat bertuliskan TPU Karanglu. Papan kayunya nyaris rubuh, tertancap. Miling, aku menelan ludah. Kenapa kita kesini? Dia berhenti, tapi tidak menoleh. Tangan kirinya terangkat lagi, menunjuk ke gerbang itu. Lalu, dia menghilang. Aku terlonjak motor dan tubuhnya menguap seperti asap hitam. Aku jatuh terduduk di tanah, terguncang. Jantungku berdegup kencang. Kuburan itu terbentang di depanku. Ratusan nisan tua berdiri dalam barisan, dan dari kejauhan, aku mendengar suara, "Bangga, entar saya pulang." Suara anak kecil. Pagi menjelang, tapi langit tetap abu-abu. Aku belum tidur. Aku masih duduk di depan gerbang TPU Karanglu. Napasku membulu. Aku memaksakan diri berjalan masuk, dengan harapan menemukan jalan keluar di sisi lain. Saat melangkah melewati gerbang, aku merasa udara berubah drastis. Dingin hening, seolah suara dunia ditelan tanah. Aku menelusuri jalan setapak di antara nisan, beberapa batu bertuliskan tahun-tahun tua, tahun 1953, tahun 1947, bahkan tahun 1910. Lumut menutupi sebagian besar nisan, tapi satu hal membuatku merinding. Beberapa dari mereka tampak baru, masih basah tanahnya. Namun, tak ada tanda-tanda penguburan baru, tak ada bekas bunga, tak ada nama, hanya ukiran simbol lingkaran dengan garis melintang. Aku berhenti, napasku tercekat.
Di salah satu nisan, aku melihat sesuatu yang membuat bulu kuduku berdiri. Jaket hitam dengan logo ojek online, basah oleh tanah dan darah, dan di bawahnya tergeletak ponsel yang masih menyala dengan layar aplikasi ojek online terbuka. Nama penumpang, Bayu Aditya itu, namaku. Aku merogoh ponsel itu, dan begitu menyentuhnya, dunia sekelilingku mendadak berubah. Langit menjadi merah, angin bertiup kencang, suara lolongan terdengar dari kejauhan, dan dari sela-sela nisan, muncul sosok-sosok berjubah hitam dengan wajah kosong. Mereka berjalan mendekat, perlahan, tak bersuara. Tapi entah mengapa, aku bisa mendengar bisikan mereka, "Kau sudah menumpang. Kini giliranmu mengantar." Aku lari, aku terjatuh. Tapi suara langka. Mereka terus mendekat. Aku menabrak pohon besar dan bersembunyi di baliknya, menggenggam ponsel itu erat. Dalam ketakutan, aku membuka aplikasi peta. Entah kenapa, sekarang ada sinyal peta menunjukkan titik merah, lokasi kubur penumpang terakhir, dan titik biru, lokasi saya. Titik merah bergerak cepat ke arah titik biru. Aku menjerit. Tiba-tiba, aku terbangun di rumah, keringat membasahi tubuhku, nafasku terengah. Apakah itu mimpi? Tapi di meja kecil sebelah tempat tidur, tergeletak ponsel yang bukan milikku, dengan nama pemilik di layar utama, Bayu Aditya. Aku mengambilnya. Layarnya menyala. Satu notifikasi. Order masuk penjemputan ke TPU Karenglu. Penumpang Nuraini. Tujuan tidak diketahui. Ponselku berdering. Nomor tak dikenal. Aku angkat. Dengan tangan gemetar, suara wanita tua, pelan dan serak, terdengar. "Bang, bisa antar saya pulang?" Aku kembali ke TPU Karenglu. Kali ini bukan karena penasaran, tapi karena dipanggil. Dan ketika aku berdiri di bawah gerbang itu lagi, aku melihat motor itu, motor yang sama, dengan helm hitam tergantung di spion, dan stiker besar bertuliskan, "Ojek kuburan siap antar sampai akhirat." Aku tahu, aku tak pernah benar-benar kembali, dan malam itu, aku kembali naik ke motor itu sebagai pengemudi. Suara mesin tua mendengung di telingaku. Kali ini, aku yang memegang stang. Angin malam menyapu wajahku saat motor melaju perlahan melewati jalanan tanah berkerikil yang mengarah keluar dari komplek TPU Karenglu. Kabut menggantung rendah di udara, membuat pandangan hanya sejauh beberapa meter ke depan. Kupandangi ponsel tua di dashboard motor, ponsel yang bukan milikku. Notifikasi masih terbuka. Order masuk penjemputan ke TPU Karenglu. Penumpang Nuraini. Tujuan tidak diketahui. Terlintas di pikiranku. Siapa Nuraini? Apakah dia benar-benar penumpang? Atau sesuatu yang lain? Aku berhenti tepat di tengah area kuburan, tepat di depan sebuah nisan tua. Tulisan di nisannya hampir pudar, tapi dengan cahaya ponsel, aku masih bisa membaca. Nuraini binti Lamaner tahun 1947 tahun 1970. Tenanglah di sisinya, dan tepat di sebelah nisan itu, berdiri seorang wanita, rambut panjangnya terurai, mengenakan kebaya lusuh warna coklat tua. Kakinya tak menyentuh tanah, matanya kosong, tapi dia menatapku. "Bang, antar saya pulang," bisiknya. Aku tidak bisa berkata-kata, tubuhku kaku, tapi tanganku justru bergerak sendiri menunjuk ke jok motor di belakangku. Dia melangkah pelan, tidak menimbulkan suara sama sekali. Saat dia duduk di belakangku, tubuhku gemetar hebat, angin menjadi sangat dingin, napasku berat. "Kemana?" tanyaku dengan suara parau. Dia tidak menjawab. Tapi ponsel itu menyala sendiri. Peta terbuka, titik tujuan berkedip-kedip di layar. Alamat, Jalan Bungoro Lama, No. 14. Waktu tempuh, 13 menit. Aku menelan ludah. Itu kawasan yang sudah lama tidak dihuni. Bahkan disebut angker oleh warga Makassar. Banyak rumah kosong. Katanya, sejak puluhan tahun lalu terjadi kebakaran besar yang menewaskan seluruh keluarga di salah satu rumah tua. Tak ada yang mau tinggal di sana sejak itu. Motor mulai melaju, tapi aku merasa seperti tidak mengendalikannya. Sepanjang perjalanan, aku hanya mendengar satu suara. Napas perempuan di belakangku, teratur, pelan, tapi tidak wajar. Seperti embusan udara dari rongga yang kosong. Saat aku melewati perkampungan, anjing-anjing liar yang biasa tidur di pinggir jalan, mendadak menggonggong keras. Mereka berlarian menjauh. Salah satunya menatap langsung ke arah kami, tapi bukan padaku. Tatapannya ke arah belakang, dan ekornya mengepit di antara kakinya. Dia melolong panjang. Jalan mulai sepi. Pohon-pohon rindang membentuk terowongan alami. Di salah satu tikungan,
Aku melihat seorang kakek tua berdiri diam di pinggir jalan. Dia menatap tajam ke arahku. Ketika motor melintas pelan, dia bergumam, "Itu si Nuraini." Aku menoleh, tapi kakek itu sudah menghilang. Jalanan makin sepi. Kami hampir tiba di tujuan. Aku bisa melihat rumah tua bercat hijau kusam. Jendela kayunya pecah. Pintu utamanya terbuka sedikit, seolah menunggu. Pekarangannya ditumbuhi rumput tinggi. Dan ilalang, ada sumur tua di sampingnya. Ponsel bergetar pelan, notifikasi berbunyi. Tiba di tujuan, tapi penumpangku tidak turun. Aku menoleh perlahan. .0.jok belakang kosong. Tapi aku tidak merasa ringan. Justru sebaliknya, bahuku berat, leherku kaku. Dan dari sekian kanan, aku melihatnya. Dia masih duduk di sana, tapi kali ini wajahnya jelas, mata hitam, penuh darah, mulut robek sampai ke pipi, lidahnya terjulur, menghitam, dan rambut panjangnya menutupi pundakku. Aku menjerit dan loncat dari motor. Motor terguling, ponsel jatuh, tapi tidak mati. Masih menyala, dan muncul notifikasi baru. Order masuk penumpang baru. Lokasi, Rumah Sakit Dadi, Makassar. Nama penumpang, Hasanuddin. Aku mendekatkan wajah ke layar. Di bagian bawah, tertulis peringatan kecil dengan huruf merah. Kendaraan ini terikat kontrak arwah. Setiap penumpang yang diantar akan meninggalkan jejak. Pengemudi tidak bisa berhenti sampai semua penumpang selesai. Aku terduduk, napas tersengal. Aku bukan lagi orang biasa. Aku telah menjadi bagian dari sesuatu yang tak bisa dijelaskan oleh logika. Beberapa hari berlalu sejak malam itu. Aku tidak tahu bagaimana caranya menolak. Setiap malam, ponsel tua itu kembali menyala, memberi pesanan baru, dan setiap penumpang lebih aneh dari yang sebelumnya. Ada yang hanya diam, ada yang menangis, ada yang menggigil seperti terserang demam. Dan satu dari mereka, seorang bocah kecil berusia 8 tahun, terus memelukku sepanjang perjalanan sambil berbisik, "Jangan bilang ke ibu kalau aku belum pulang ya, Bang." Malam-malamku dipenuhi suara mereka. Aku tak lagi tinggal di rumah. Aku tidur di kursi panjang di pos ronda dekat makam. Motor itu tak pernah jauh dariku. Hidupku bukan lagi hidup manusia biasa. Aku mulai menggambar simbol aneh tanpa sadar. Di tembok, di tanah, di tubuhku sendiri. Setiap kali aku berkaca, aku melihat wajahku sedikit berubah. Mataku lebih cekung, warna kulitku semakin pucat, bahkan bayanganku di cermin mulai tertinggal lebih lama dari gerakanku. Aku mulai takut pada diriku sendiri, dan ketika aku mencoba membuang ponsel itu ke sungai, besok paginya, ponsel itu kembali ke sakuku dengan notifikasi baru. Penumpang selanjutnya, dirimu sendiri. Aku menghindari semua orang, bahkan keluargaku. Mereka bilang aku berubah. Mereka takut, tapi mereka tidak tahu apa yang kutanggung. Dan suatu malam, aku mendengar suara motor di depan rumah. Motor itu dikendarai oleh seseorang yang wajahnya mirip aku, dan ketika aku membuka pintu, sosok itu tersenyum dan berkata, "Bat, giliran saya sekarang yang ngojek." Tapi sebelum itu, antar saya satu kali lagi. Aku tak bisa menolak. Tanganku kembali menggenggam stang. Helm yang sama kugunakan. Motor menyala sendiri, dan ketika aku melaju lagi ke arah TPU Karanglu, aku tahu kisah ini belum selesai. Masih banyak penumpang, dan satu demi satu mereka akan terus naik. Aku menyusuri kembali jalan tanah menuju TPU Karanglu dengan motor yang tak pernah mati. Malam terasa lebih gelap dari biasanya, dan kabut turun lebih tebal, seolah menyembunyikan dunia dari pandanganku. Angin malam membawa aroma tanah basah, bunga kenanga, dan sesuatu yang lebih tua, lebih dingin, seperti bau kain kafan yang lembab. Di belakangku tidak ada siapa-siapa, tapi aku tahu motor ini tidak pernah benar-benar kosong. Sejak malam aku melihat diriku sendiri berdiri di depan rumah. Semua logika runtuh. Aku tak lagi bisa membedakan mana kenyataan dan mana bayangan. Bayangan itu berbicara padaku, bahkan menertawakanku. "Bang, giliran saya sekarang yang ngojek." Kalimat itu terus bergema di kepalaku. Aku sudah mencoba membakar motor itu, sudah mencemplungkan ponselnya ke laut, bahkan memanggil ustaz untuk ruqyah, tapi semuanya gagal. Motor itu utuh kembali di halaman rumah keesokan harinya, dan ponsel itu lalu kembali menyala di sakuku, di bawah bantal, atau di saku jaket lama yang bahkan sudah 2 tahun tidak kugunakan. Pesanan terus masuk, nama-nama asing, lokasi-lokasi yang kebanyakan sudah tak ada di peta. Penumpang
Lasimin tahun 1945 1966 lokasi penjemputan, eks rumah sakit Belanda, Barombong tujuan. Rumah yang tak sempat dibangun, tiap malam, aku mengantar mereka, tiap malam, tubuhku terasa lebih ringan. Tapi jiwaku lebih berat, dan malam ini, aku merasa sesuatu berbeda, saat menyusuri jalan kecil, yang mengarah ke jembatan beton kecil, dekat kuburan, udara menjadi hening, tak ada jangkrik, tak ada angin. Bahkan suara langkah motorku pun lenyap. Aku menoleh ke spion. Tak ada apa-apa. Tapi ketika aku melihat ke depan, ada seseorang berdiri di tengah jalan. Pria tua, bertelanjang dada. Tubuhnya kurus dengan kulit legam penuh guratan luka bakar. Matanya menyala merah samar dalam gelap. Tangannya menunjuk ke motorku. "Giliranmu sebentar lagi," katanya. Aku ingin membelok, tapi tubuhku tidak bisa bergerak. Malam itu, aku membawa penumpang lain. Seorang ibu muda dengan wajah separuh hancur, memeluk boneka usang yang sudah tak berbentuk. Sepanjang perjalanan, dia menyenandungkan lagu Nina Bobo dengan suara yang pecah, seperti rekaman kaset tua. Nina Bobo, oh Nina Bobo, kalau tidak bobo, digigit nyamuk. Tapi nadanya seakan bukan mengancam soal nyamuk, melainkan sesuatu yang lebih menyeramkan. Dan saat lagu itu selesai, dia berbisik, "Tapi kalau sudah bobo, gak bisa bangun lagi." Tanganku bergetar. Aku ingin berteriak, ingin melompat dari motor. Tapi seperti biasa, aku hanya bisa mengantar. Pagi harinya, aku tak langsung pulang. Aku menuju warung kopi langganan di Jalan Petaranip. Warung itu milik Pak Nasir, orang tua, yang pernah jadi tukang ojek juga dulu. Saat Makassar masih belum seramai sekarang. Aku duduk diam sambil menatap kopi hitam yang tak kusentuh. Pak Nasir mendekat, matanya tajam, dan dia berkata, "Kau sudah lihat bayanganmu sendiri?" "Ya." Aku mendongak kaget. "Dari mana, Pak?" Dia tak menjawab, hanya duduk dan menyulut rokok. "Aku dulu juga begitu," katanya pelan. Darahku dingin. Aku juga pernah jadi pengemudi motor itu. Tapi waktu itu, belum ada ponsel, belum ada aplikasi, pesanannya lewat suara. Tangannya gemetar saat menyentuh gelas. Mereka yang mati tak tenang, cari jalan pulang. Mereka butuh dituntun. Dan motor itu bukan motor biasa, itu kendaraan penjemput arwah. Dibuat dari besi bekas keranda tua dan jok yang dililit kain kafan. Motor itu milik orang pertama yang bunuh diri di jembatan itu. Sejak saat itu, motor itu selalu kembali ke pengemudi baru. Dan kamu sudah terpilih. Aku hampir tak bisa bernapas. "Lalu, kenapa saya?" Pak Nasir menatapku lama. "Karena kamu pernah menertawakan mereka di malam pertamamu KTP. Kamu menantang." Kepalaku tertunduk. Aku ingat, saat kami iseng di malam itu aku, Arya, Dawe, dan Bima kami memang tertawa dan menantang arwah untuk menunjukkan diri. Arya malah sempat berkata, "Kalau ada setan beneran, tunjukkan Don, naik aja kek." Dan tak lama setelah itu, motor itu muncul. Jadi, tanya kulirit, apakah saya akan seperti Bima? Pak Nasir mengangguk pelan. Bima terlalu takut, jadi dia diambil lebih dulu. Arya terlalu sombong, dia akan jadi penumpang terakhir. Tapi kamu tengah-tengah, kalau kamu bisa antar semua penumpang, mungkin kamu bisa lepas, tapi kalau tidak, dia menatapku dalam-dalam, kamu akan menjadi tukang ojek terakhir. Malam itu, notifikasi di ponsel muncul lagi, penumpang terakhir. Arya, aku tercekat, nama itu bukan sekadar nama, dia temanku, dia sahabatku, dia orang yang menantang roh itu pertama kali. Aku menyalakan motor, jalanan sepi, purnama tampak pudar di langit, seolah takut menyinari malam ini. Aku tiba di depan rumah Arya, rumah kontrakan kecil di ujung lorong, lampu terasnya mati, pintu depan terbuka sedikit, aku turun, mengetuk pelan, "Arya." Tak ada jawaban. Aku mendorong pintu perlahan di dalam. Dingin, seperti ruangan yang sudah lama tidak dihuni. Di ruang tamu, ada tas, kamera, dan laptop, semua masih menyala. Tapi tidak ada orang. Di dinding, terpaku peta besar Makassar. Dengan benang merah menghubungkan titik-titik lokasi, semuanya bekas lokasi penjemputan yang pernah kudatangi. Dan di tengah peta itu, foto motorku dengan tulisan besar, "Motor setan pengantar arwah." Tiba-tiba ponselku bergetar. Pesanan masuk, penjemputan, dalam rumah penumpang, Arya tujuan.
di mana semua dimulai. Aku memandang ke arah kamar. Perlahan, pintunya terbuka sendiri. Di sana, berdiri Arya. Matanya hitam legam. Tubuhnya seperti habis terbakar. Dan dari dadanya, meneteskan darah yang hitam pekat. Dia tersenyum. "Antar saya pulang." "Ya, aku tak punya pilihan." Arya duduk di jok belakang. Sepanjang perjalanan, dia tak bicara. Tapi motorku terasa lebih berat dari sebelumnya. Kami menyusuri jalan gelap menuju TPU Karanglu, sampai akhirnya sampai di sebuah pohon besar di ujung makam. Pohon tua itu tampak seperti gerbang. Arya turun. Dia menoleh, tersenyum, dan berkata, "Kalau kamu berhasil sampai di sini, berarti kamu lulus, tapi belum bebas. Masih ada satu penumpang lagi." Aku tercengang. "Siapa?" Dia menunjuk ke cermin motor. Aku melihat ke cermin, dan melihat diriku sendiri. Tapi bukan aku sekarang. Diriku yang dulu, sebelum semua ini dimulai, masih polos, masih hidup. Arya berbisik, "Kamu belum pernah mengantar dirimu sendiri." Dan saat itu, motor menyala sendiri. Layar ponsel menampilkan notifikasi, "Penumpang terakhir. Dirimu sendiri, lokasi TPU Karanglu tujuan. Kemana kau akan pergi?" Angin malam menggigit tulang. Di hadapanku berdiri pohon tua di ujung TPU Karanglu. Dahan-dahannya menjuntai seperti jemari yang ingin mencengkeram. Dari sela-sela akar, kabut merembes keluar, menggulung tanah, mengaburkan batas antara dunia, hidup dan mati. Aku masih di atas motor, dan di layar ponselku terpampang notifikasi yang tak ingin kulihat. "Penumpang, dirimu sendiri tujuan, kemana kau akan pergi?" Motor menyala sendiri, stang bergerak tanpa kendali, seperti ada yang mengiringku. Satu-satunya yang bisa kulakukan hanyalah mengikuti. Motor membawaku ke jalan yang tak pernah kulalui, bukan jalan biasa di Makassar, bukan gang sempit, atau lorong belakang, tapi tanah lapang, terbuka, tak berujung, seperti padang mati. Kabut menggulung di kiri kanan, dan langit di atas gelap legan. Tak ada bintang, tak ada bulan, hanya suara mesin yang terdengar, dan deru napasku sendiri yang mulai tidak teratur. Lalu perlahan, jalan di hadapanku berubah. Asap kabut membentuk bangunan-bangunan saman, rumah kontrakan tempat aku dan Arya dulu tinggal, warung kopi Pak Nasir, kantor pemakaman, jembatan kecil tempat Bima pertama kali hilang. Semuanya melintas seperti rekaman yang diputar ulang cepat kabur. Dan semakin nyata, di ujung jalan, aku melihat seseorang berdiri membelakangi motor, rambutnya gondrong, jaket hitamnya sobek di bagian punggung. Aku tahu itu. Aku mengenali punggung itu. Aku, atau lebih tepatnya, versi diriku yang masih utuh, yang belum dihantui, yang belum membawa motor sialan ini. Tubuhku gemetar, motor berhenti. Perlahan aku turun. Sosok diriku yang berdiri itu tetap membelakangi aku. Mendekat, langkah demi langkah terasa seperti menginjak tanah kuburan. Saat aku tepat di belakangnya, dia bicara tanpa menoleh. "Kamu pikir kamu masih bisa kembali?" Suaranya persis suaraku, tapi kosong, seperti gema dari dalam liang. Aku tak bisa menjawab, "Iya." Lalu berbalik, dan wajahnya adalah wajahku. Tapi tanpa mata, rongga gelap menganga di tempat mata seharusnya berada, mulutnya penuh darah. Dan ketika ia tersenyum, seolah seluruh kulit wajahnya robek perlahan. "Semua yang kau antar adalah bagian dari dirimu. Kau ingat suara tangisan di kuburan waktu itu? Itu suaramu sendiri." Lalu ia meraih kepalaku dingin, seperti tangan jenazah, dan mendorongku masuk ke dalam tubuhnya. Aku berteriak, tapi tak ada suara. Gelap lama seolah aku berada dalam liang. Lalu perlahan, suara muncul, "Bang ojek biar." Aku membuka mata. Tiba-tiba, aku kembali duduk di atas motor. Di belakangku, seseorang sudah duduk. Aku menoleh, wajahnya penuh luka, seperti bekas kecelakaan. "Saya mau diantar ke rumah, Bang." Aku menggenggam stang, ponselku menyala. Penumpang, mahasiswa nama Dimas Rahadian, status meninggal kecelakaan 2 hari lalu, tujuan Jalan Petarani, tempat kecelakaan. Tanganku gemetar. Aku sadar semua ini belum selesai. Hari-hari berikutnya, aku hidup dalam lingkaran. Setiap malam, aku menerima pesanan dari orang mati, dari arwah penasaran, dari mereka yang tak sempat pulang. Aku mencoba melawan, membuang motor, membakar rumah, pindah kota. Tapi setiap pagi, motor itu selalu kembali. Kadang terparkir rapi di teras, kadang sudah menyala di jalan depan rumah. Ponselku tak pernah bisa
Dimatikan, notifikasi terus muncul, aku mulai kehilangan tidur. Wajahku berubah, lingkar hitam di bawah mataku menebal, tubuhku kurus, tetanggaku mulai berbisik, orang-orang menjauh. Sampai akhirnya aku kembali ke tempat semua ini, dimulai TPU Karanglu. Di sana, di bawah pohon besar itu, aku bertemu Pak Nasir untuk terakhir kali. Ia duduk di bangku kayu, menatap langit yang mendung. Aku duduk di sebelahnya, tak bicara. Ia hanya bertanya pelan, sudah tahu siapa penumpang terakhir? Aku mengangguk, diri saya sendiri. Ia menghela napas. Dan, kalau kau bisa mengantar dia sampai akhir, mungkin kau bisa lepas, tapi kalau tidak, aku melanjutkan dengan suara nyaris tak terdengar. Saya akan jadi tukang ojek selamanya. Malam itu, aku menerima satu pesanan terakhir. Penumpang, tidak diketahui lokasi, gerbang TPU Karanglu tujuan. Tidak diketahui. Aku menyalakan motor, udara terasa lebih berat malam ini. Kabut menebal, seperti kain kafan yang menyelimuti dunia. Di gerbang TPU, seseorang berdiri, berjubah putih. Wajahnya tidak terlihat, tapi aku tahu itu bukan manusia. Tanpa berkata, ia naik ke jok belakang, motor melaju. Kami masuk ke jalan yang tidak ada di peta. Jalan yang hanya bisa dilewati oleh mereka yang telah melihat akhir. Kabut di kiri kanan berputar, membentuk wajah-wajah mereka yang pernah kuantar. Bima, Dawi, Arya, ibu muda pembawa boneka, tukang bangunan dari Panakukang, perempuan dengan mata marah di lorong kubur. Semuanya menatapku, seolah mengantar kepergianku. Motor berhenti di ujung jalan, di depan bangunan tua. Rumah kosong, tapi dari dalamnya aku mendengar suara tangis bayi, suara gamelan, dan biru tawa-tawa yang pernah kudengar saat kami pertama kali uji nyali. Aku menoleh ke belakang, jok motor kosong, penumpangnya hilang, ponselku bergetar. Terima kasih, tugasmu selesai. Motor ini kini milikmu sepenuhnya, silakan lanjutkan. Aku melihat ke arah bangunan tua itu. Pintu depan terbuka pelan, diambangnya seseorang berdiri. Itu Akut versi lainku, lebih muda, lebih polos, seperti diriku dulu, sebelum semua ini. Dan dia berkata, "Bang, saya mau minta antar, saya mau cari kerja, bisa tolong antar sampai ke dunia nyata." Malam berganti pagi, di sebuah gang kecil di Makassar, orang-orang sering melihat sosok pria berjaket hitam, naik motor tua, menyusuri jalanan gelap. Wajahnya pucat, matanya kosong, tapi motor itu tidak pernah berhenti. Karena masih ada penumpang yang belum dijemput. Dan bila suatu malam kau memanggil ojek dari aplikasi, lalu pengemudinya datang dengan motor tua yang baunya aneh, dan suara mesinnya nyaris tak terdengar, jangan naik, atau kau akan jadi penumpang berikutnya.